Waktu itu. Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial. Nah, kalau video ini sampai ke tangan Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kali ini apa yang kita bicarakan? Ini pada episode pertama, kita akan bincang-bincang dengan Ibu Profesor Yuli Rahmawati, PhD. Beliau adalah dosen Fakultas MIPA, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kita berbincang-bincang mengenai bagaimana sih sekolah di Australia. Karena narasumber ini dulu adalah alumnus dari Curtin University di Western Australia. Ya, paling tidak ada pengalaman banyak dan bahkan sangat banyak karena beliau adalah risetnya di sekolah dan sambil mengajar juga. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Nggak biasa Ya, dipanggil Prof. ya kan saya mengapresiasi betapa susahnya orang menuju profesor. Jadi harus harus diapresiasi dan akhirnya tercapai juga. Nah, ini yuk, Tercapai gimana juga. eh, pendidikan di Australia. Australia itu pasar yang sangat luar biasa bagi pemuda-pemudi Ya, Indonesia kalau mau sekolah ke sana karena dekat dan lebih murah dibandingkan dengan ke Amerika dan Eropa, saya kira. Gimana sih sekolah di ya. sana itu eh, di SD, TK, gimana? Desentralisasi kan? Atau Hmm. ada pusat masih mencengkeram dan peran-peran proses eh, decision makingnya itu di mana letak yang paling kuat di sekolah, orang tua, atau kedua-duanya, atau Ya, bertiga masyarakat mungkin. Gimana? Tolong dok ya, ceritain. ya. Terima kasih Pak Yanto. Jadi saya sharing kondisinya waktu itu saya kuliah di Australia dari 2006 sampai 2013 ya S2 S3. Kemudian waktu itu penelitiannya adalah saya mengajar di sekolah. Nah, nanti kita lihat sistem pendidikannya kan dari kindergarten, TK gitu ya. Kemudian SD-nya sampai kelas 7. Jadi saya mengajarnya di kelas 7, terus nanti kelas 8 sampai 12. Biarpun makanya mereka membaginya nanti 11, 12 itu dianggap menengah ke atas ya. Kalau Hmm. menengahnya 7 sampai 10. Jadi, 8 sampai 10. jadi yuk jenjangnya SD itu 6, SMP juga eh, apa 7, 8, 9 gitu atau Enggak, yang dia 4 itu di SD-nya SMA? primary-nya sampai kelas 7 dia. Maksudnya di ininya kelas 7. Nah, jadi Hmm. dia itu kemarin sih ada juga yang menyampaikan ada juga yang sampai kelas 6 tapi saya pengalamannya sampai kelas 7. Jadi kalau udah saya pindah ke kelas 8 berarti saya udah masuk ke secondary gitu. Oh, Tapi secondary. secondary-nya dibatasi sampai secondary-nya kelas 10. Nanti 11 12 dianggap upper secondary kan lower secondary upper secondary kan. Tapi Nah, itu saya itu berlaku berlaku untuk state atau untuk Western Australia aja? waktu saya ke Queensland sama ke Queensland sama teman yang ada di apa namanya, oh, saya lupa, Tasmania ya. Saya pernah ke Hmm, hmm, Tasmania juga sama itu gitu. Cuma ada catatan juga ada yang sampai kelas 6 tapi setahu saya tuh emang sampai kelas 7. Nah, kemudian yang tadi yang desentralisasi sangat terasa ya waktu zaman itu ya, Pak. Nah, jadi kurikulum itu semua bebas. Nah, yang jadi hmm. masalah kalau kurikulum itu setiap state bebas kan mau pindah pindah state bingung mereka karena Hmm. kurikulumnya beda. Nah, 2 yang lalu seingat saya Akara itu yang center kurikulum akhirnya buat nasional kurikulum. Jadi ada kurikulum yang ditetapkan nasional. Dia kan punya 8 learning area ya. Nah, learning Hmm. areas itu, nah enaknya kan 8 learning area itu khususnya tentang literasi numeracy nih, Pak Yanto. Jadi dari Hmm. Australia sangat literasi numeracy, terus sangat multidisiplin, khususnya sustainability. Jadi kalau saya nih, kayak saya ngajarnya itu buat, kalau menurut saya, kalau saya kayak menjadi guru baru di sana tuh, misalnya lulusan Indonesia, mau ngajar di Hmm. Australia, lulusan guru kita ya, Hmm. kita kan biasa
di apa namanya di Indonesia rigid ya, kurikulumnya rigid, maksudnya semua tujuannya, indikatornya, kompetensinya, materinya kan ditentukan. Kalau Hmm. pemerintah sana tuh enggak, dia tujuannya saja, terus materinya tuh secara global aja seperti tematik. Waktu saya ngajar di sana tuh saya sampai bingung ngajar di 3 sekolah, misalnya mau mengajar sebenarnya ikatan kimia ya. Tapi itu Hmm. kadang temanya kan air. Nanti ngajar Hmm. di sekolah satu lewat biologi, ngajar di sekolah satu fisika, lewat itu begitu bebasnya guru ya memberikan variasi. Yang penting adalah tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi kurikulumnya tuh framework gitu yang sifatnya sangat global, yang aktivitas detailnya tuh diserahkan kepada guru. Nah, jadi wewenangnya tuh sangat bebas ya setiap daerah. Jadi misalnya kalau Western Australia, misalnya semua kan punya sustainability, indigenous knowledge gitu. Kemudian Western Australia kan ada banyak masalah air tuh, karena kalau musim musim apa panas kan airnya sedikit. Nah, itu Hmm. nanti kita harus bisa ngajar gimana caranya tentang kekurangan air itu masuk ke dalam pembelajaran, tapi dikaitkan juga dengan disiplin ilmunya. Saya juga pernah ngajar di universitas yang saya rasakan gitu ya, topiknya sedikit, apa namanya, waktu waktu level 1 ya, di kuliahnya. Kimianya tuh sedikit, tapi dalam sekali saya sampai bilang nih kayak Ya, mahasiswa nggak sanggup. Mahasiswa saya nggak sanggup nih untuk masuk ke kimia kayak gini. Karena kita tuh biasa ngajarinnya lebih kepada banyak, tapi permukaan-permukaan. Jadi ya, memang, nah yang tadi desentralisasi lagi, kembali ke desentralisasi, mereka kan juga nggak ada ujian nasional kayak kita ya. Jadi bahkan misalnya gini, ada anak yang saya nggak mau ke kampus, dia nggak usah ikut ATAR. ATAR itu kayak Australian test ya, buat apa namanya Australian Territory Admission Rank. Jadi ranking aja bukan scoring. Jadi misalnya mau masuk ke dokteran nih, skor ranking kamu di ATAR itu adalah 80. Jadi dia ngeranking secara nasional anda itu posisinya di mana dari proses academic achievement yang dia punya gitu. loh, dari mana academic achievement-nya itu didapat untuk meranking itu? Ya, jadi dia itu bentuknya itu eh, dia based on usia, tapi sebenarnya kalau berdasarkan usia juga berdasarkan ini ya, berdasarkan apa sih itu namanya? eh Ya di SMA, SMP kita Ya, bilangnya jenjang, kurang after, ya berdasarkan jenjang juga. jenjang. Nah, kemudian dia itu eh, dia ngetesnya itu bahasa Inggris sama literatur gitu, Pak. Oke, Jadi jadi tapi skill bahasa Inggrisnya itu juga terkait dengan sebuah konteks ya. Kalau saya sih ngelihatnya itu sebagai bagian dari literasi ya, literasi. Jadi nanti di hasil tesnya itu kemudian dia meranking kayak misalnya kalau kemarin ya, kalau waktu saya datang ke Kertin, ini berapa atarnya? Pertanyaan selanjutnya itu seperti itu. Kalau misalnya kita mau masuk, anak-anak mau masuk ke universitas, dia akan nanya atarnya berapa. Misalnya 70, 80 itu termasuk tinggi. Kayak misalnya hmm, hukum, kedokteran gitu. Jadi itu dia minta jadi rekor. mata tesnya literasi dan bahasa Inggris. Iya, literasi, Inggris dan literatur. Oh, Inggris Nah, namanya Inggris, literatur. iya, Yang itu literatur itu basically tidak saja iya, eh, ba- bukan bacaan, iya. ya, ya bukan baca tulis, tetapi itu Iya, pemahaman terhadap iya. teks-teks yang terkait Benar, dengan ilmu, benar, ya kan? benar. Iya. Ya. Nah, itu Nah, yang susah juga kalau guru kita buat soal. Karena dulu waktu saya ngajar di sana, saya harus bikin soal kayak gitu, Pak. Dan itu hmm, susah. Saya kan kondisinya waktu itu sudah jadi dosen ya. Dan saya merasa, nih saya ngajar kimia di lower secondary school loh saya ngajarnya. Di kelas hmm, 8 itu aja saya ngerasa, ya ampun ngajar ikatan kimia di sini susah sekali. Karena kalau pas ngajar ikatan kimia, topik awalnya air. hmm, Bukan ya. ikatan kimia adalah air. Hmm, Nah, kalau saya nggak punya pengetahuan, aplikasi pengetahuan bahwa di air itu ada ikatan kimia, misalnya ikatan hidrogen dan sebagainya, seperti itu, mungkin saya akan stuck tuh. Makanya ya, ya, ya. itu nggak laku. Dan nggak boleh bertanya nama-nama ikan ya di air itu. Iya, nggak bisa, nggak nyambung. Terus Nggak nyambung. dan cerita project ya. Jadi kan kalau kita ada P5 ya, kalau di sana tuh setiap bagian itu ada small project juga. Kayak misalnya lagi cerita tema air,
kemudian ikatan kimia, dia akan bilang ini, oke, coba kamu ukur berapa banyak, berapa liter setiap orang di rumah kamu kalau mandi. Wow, wow. Nah, itu Terus itu, kan simpel hmm, tapi membuat anak berpikir, iya ya ternyata aku kalau mandi banyak sekali dan menghabiskan sangat banyak air gitu. hmm. Bapaknya berapa, ibunya berapa. Jadi mereka katanya sampai sampai nunggu di depan kamar mandi menghitung itunya ya. Tapi kan kalau di sana ada alat yang maksudnya kelihatan dari shower itu berapa liter yang kita habiskan ya. Cuma Hmm. maksudnya artinya dia akhirnya diberikan kesadaran air itu kita butuhkan Iya, iya, kalau iya. mandi ya seperti itu. Ya, makanya anak-anak di sana itu gampang sekali untuk masuk ke dalam memiliki sense of Benar. crisis gitu loh. Iya, Misalnya di sini saya di kantor saya, padahal di Saklar itu matikan listrik setelah keluar dari kamar mandi. Nggak pernah mematikan loh. Saya kerjanya mematikan aja itu. Kadang-kadang masih ada orangnya di dalam yang saya matikan. Karena nggak tahu. Nah, ini iya. kan sangat-sangat apa itu kontekstual belajarnya itu. Jadi itu sangat konstruktivism saya kira konstruktivis Benar. gitu. Nah ini luar biasa itu. Nah yang tes itu tadi ATAR ya namanya. Yang tes untuk Ya. menentukan kamu itu layak sekolah kemana itu ya kalau di Amerika SAT itu nilai kamu itu berapa lalu layaknya ke Harvard ke MIT atau kemana. Nah Mm-mm. ini diambil oleh siswa di luar sekolah dan penyelenggaranya adalah independent institution itu. Nah, saya nggak tahu jelas ya Pak. Cuma memang seingat saya itu Departemen Education yang arrange karena itu kan nasional ya. Terus saya punya Oke. teman, ya saya punya teman yang memang karena anaknya tidak mau ke universitas, dia nggak ngambil ATAR. Bahkan Oh. saya pernah datang ke sekolah yang lain ya. Dia salah satu the best sekolah di Australia gitu. Terus tuh ada anak yang kelas karena dia memang udah tahu dia mau kerja, dia nggak Hmm. mau kuliah gitu ya. Dia tuh sampai bisa misalnya di kelas 10, oh saya mau ngambil training gitu misalnya tentang dia mau jadi carpenter misalnya iniin kayu gitu. Hmm. Terus dia dia di sekolah itu nggak datang ke sekolah selama 1 2 bulan, dia ngambil training di luar dan itu bagian dari sekolah. Jadi Oke. sistemnya tuh sangat fleksibel ya. Termasuk teman saya itu kalau di Indonesia kadang dia anaknya disekolahin dulu di Indonesia, pesantren gitu Pak. Ya, ya, ya. Nanti kan balik lagi ke Australia. Yang penting dia Hmm. pondasi agamanya bagus. Itu Hmm. gampang sekali masuknya. Hmm. Nggak, Ya, kalau ya, ya. kayak susah sekali ya kalau anak pindahan dalam arti gimana itu dia sistemnya dari pesantren pindah ke sini. Kalau dia siapapun silakan kamu masuk ke sekolah gitu. Ya, 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 ya. Nah, tapi masalahnya ini anak-anak di sana itu kan sudah apa? Otonom, sudah eh, bisa memilih mau jadi apa, mau Iya, belajar iya apa di benar, sekolah. Kan gitu. benar. Loh, Karena emang anak di sudah, sini, anak di sini kan nggak ada. Mahasiswa aja nggak tahu. Misalnya, coba Yuli besok tanya, ngapain kamu ambil pelajaran kimia organik ini apa? Kan rata-rata nggak tahu. Nggak nggak tahu ya. tujuannya. Karena apa? Karena SPP-nya terlalu murah itu. Jadi murah-murah nggak Ya, apa-apa lah. Nah, saya sampai nah itu ingat kan, Pak, waktu lagi ngajar, terus saya tanya gini, kamu sukanya mata pelajaran apa? Sport gitu. Terus dan hmm, itu sebagian besar sport, terus social science gitu. Saya mohon maaf bukan membedakan ethnic group ya Pak, tapi yang hmm, suka science, matematika tuh orang Asia. ya, ya. Hmm, Jadi orang sananya tuh lebih suka yang sosial, sport gitu. Dan mereka tahu, saya nanti mau ini. Saya sampai, ya hmm. ampun, ini banget Nah, ya. Kayak iya. dia punya visi ke depan mau ngapain gitu. Hmm. Ya, dan itu kan sekolah, orang tua, masyarakat tinggal memfasilitasi. Karena anaknya membangun kultur anak tahu apa yang dibutuhkan itu gimana ya. Mereka itu yang Hmm, kalau diamati, yo, atau kalau warisan dari nenek moyang yang ratusan tahun nggak bisa dikarbit tiba-tiba gitu, hmm. gimana? Oke, Menurut, jadi waktu anak saya TK ya saya ingat. Jadi anak saya kan waktu masuk TK ke Indonesia juga tidur aja kerjanya. Kaget dia. Jadi waktu dia TK, dia itu diminta misalnya membawa sebuah barang ya Pak, barang yang dia suka.
dan dia harus memberikan reason kenapa dia suka barang itu. Jadi misalnya mungkin cuma botol minum ya, tapi dia presentasi ke depan kelas, kemudian saya bawa botol minum ini, kemudian saya suka botol minum ini karena. Jadi setiap anak dia tuh udah otomatis kayak tahu kenapa dia harus milih itu gitu Ya, ya. alasannya. Jadi terbiasa untuk memberikan reasoning. Kalau saya bilang dari TK tuh thoughts-nya tuh udah dilatih ya. Nah, Hmm. termasuk saya pernah tuliskan di jurnal saya dan itu publish di Springer bahkan. Jadi waktu di kimia tuh kan ada reaksi gini nih Pak, NaOH tambah HCl, jadi NaCl tambah H2O. Jadi NaCl Hmm. kan garam dapur sebenarnya. Ya. Terus Hmm. plus H2O. Terus Hmm. selama saya ngajar di universitas bahkan di STM dulu ya, kan nggak pernah ada misalnya setelah NaCl tambah H2O, terus orang bilang ini, oh berarti bisa dimakan dong, itu kan garam dapur plus air. Nah, kelas 7 Pak, saya ngajar di sana, pas saya lagi ngajar, dia Hmm. tanya itu, saya sampai langsung, ya ampun apa ya jawabannya, tau nggak? Udah ngajarnya pakai bahasa Inggris, jelasinnya harus saya bilang, aduh gila pinter banget anak kelas 7 bayangin ya. Nah, Kalau kita itu secara loh. itu loh Hmm. bisa pikir. Terus kalau misalnya saya lagi cerita alkana hidrokarbon kan ngomongnya bahan bakar ya. Terus dia langsung bilang juga waktu itu gini. Berarti kalau di pom bensin, misalnya kita bilang heptana dan sebagainya gitu ya. Kalau di pom bensin itu kan kadang keluar gas-gas itu ya. Berarti dia fungsinya sampai bilang baru cerita pom bensin. Jadi di kelas itu jangan sampai ngomong gini any question gitu karena tanpa education mereka statement-statement yang kita keluarkan sebagai guru itu langsung otaknya langsung mikir gimana ya implementasi di kehidupan dia Pak. Hmm. Otaknya Ya, langsung kehidupan sehari-hari otaknya tuh langsung making connection gitu dan itu ya, ya. luar biasa gitu. Nah, itu saya kira, menurut saya ya, memang orang yang kreatif itu ada di daerah dingin, kesimpulan saya. Karena Gitu ya. ya iya di daerah panas itu jarang yang kreatif itu ya. Karena apa yuk? Di daerah dingin itu sebelum tidur aja berpikir besok temperaturnya berapa, pakai payung enggak, pakai glove enggak, pakai jaket mana. Nah, kita di sini Iya tidur sih. nggak usah mikir besok. Nah, Iya itu sih, kan emang harus mikirin bawa payung apa nanti bawa. Benar-benar saya juga kayak gitu. Harus di sana. ya itu kondisi saya kira fungsi lingkungan itu ya oke lah. Yuk, jadi kita akhiri dulu. Besok next episode saya tertarik untuk bicara TK karena teman kanak-kanak di Indonesia tuh hampir majority tersesat proses pembelajarannya karena dia nggak memperhatikan DAP Developmental Appropriate Practice yang itu melawan banyak prinsip-prinsip psikologi yang sebetulnya merugikan anak tapi menyenangkan orang tua. Iya, Ya, oke iya. ya. Kita ketemu minggu yang akan datang. Tetap sehat dan jangan lupa jangan meng-cancel pergi ke Jogja. Oke? Iya, insya Allah, insya Allah. Terima kasih Oke, Pak terima kasih. Yanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi